Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan membahas beberapa mitos yang benar-benar parah ya. Mitos yang diajarin oleh para mentor-mentor trader yang palsu ya. Yang dimana ini stigmanya bahwasanya ya, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir nih ya. Yang pertama masih biasa-biasa aja. Pokoknya semakin lama ini semakin parah ya. Semakin bodohnya gak ketulungan gitu ya. Terserah kalian kalau memang kalian haters saya, memang seseorang itu pasti punya haters ya. Dan seseorang itu pasti ada orang yang menilainya, entah dari baik, entah atau dari buruk, atau apapun yang saya lakukan di mata haters itu pasti salah, oke? Kayak gitu ya. Dan video ini khusus untuk orang-orang yang benar-benar berlogik tinggi ya, bukan orang yang langsung komentar tanpa menyimak dulu apa yang saya sampaikan ya. Lalu ini juga bukan untuk orang yang gagal nalar ya. Jadi perdebatan ini atau materi yang akan saya sampaikan bukan orang yang nggak bisa nalar, yang saya bilang bahwasanya binary option itu adalah bukan trading ya kan. Lalu ada bantahan oleh para youtuber yang master dibilang kayak gitu ya, kalau memang itu Ferrari-nya mana bro, sport car-nya mana nih. Ya gimana misalkan lu nggak beli sport car, orang 70% afiliasi lu makan woi. Ketawa gue. Coba sampaikan semua bos-bos master trading binary, coba ada nggak yang bisa jawab bagaimana logikanya selisih harga itu bisa mendapatkan 80%, selisih harganya sedikit bisa 80%, itu dari mana? Coba tanyain. Kalau memang bisa jawab berarti Anda itu hebat, oke? Tunggu saja surat terbuka dari saya. Kalau memang nggak ada yang jawab, nggak ada yang bisa jawab para master binary option, ya memang binary option itu fix judi, dan semua yang kaya itu fix duit affiliate. 70% bro, dan lo tiba-tiba store ke mereka 70%. Terlalu pintar Anda. Oke, sekarang kita langsung bahas mitos yang diajarin oleh mentor-mentor trader palsu. Terserah kalian mau bicara apa, silahkan nalar sendiri apa yang saya sampaikan kira-kira benar apa enggak. Oke, yang pertama, trading di akun demo dulu aja. Nanti kalau bisa itu baru ke akun real. Oke, di sini ya. Nah, di sini definisi untuk belajar di akun demo itu menurut saya benar-benar salah, oke? Salah pengertian dari si mentornya itu apa? Salah pengertian di trader yang newbie-nya itu, oke? Nah, ketika kita bermain seperti Snapex, kita bermain Bityard, kita difasilitasi oleh akun demo ya, dimana kita diberikan sebuah modal yang dimana itu duitnya adalah duit bohongan. Nah, dari mana logikanya kita bisa mengontrol emosional ketika kita memang tahu kalau memang itu adalah duit bohongan. Oke, jadi menurut saya yang bilang trading di akun demo dulu, nanti kalau udah pinter baru ke akun real. Nah, itu benar-benar salah banget itu ya. Akun demo itu menurut saya adalah untuk mempelajari sistem yang ada di dalam market tersebut. Kalian mau Snapex, ya kalian pelajari dulu marketnya itu seperti apa, ya kan? Ketika kita melihat pesanan baru itu seperti apa, beli atau long itu seperti apa, jual short itu seperti apa, margin itu apa, tersedia itu berapa, leverage itu apa, SL apa, TP, dan ini adalah untuk mempelajari sistem yang ada di dalamnya, bukan supaya kita belajar trading. Menurut saya bukan seperti itu, oke? Belajar trading kalau kalian menggunakan uang demo ya, uang demo itu sampai kapanpun kalian tidak akan bisa menyamakan antara psikologi kalian menggunakan akun demo dan psikologi kalian untuk menggunakan akun real. Itu nggak akan bisa. Setenang apapun kalian ya, kecuali kalian mempunyai kelebihan yang halusinasi terlalu tinggi ya, yang menghalukan bahwasanya akun demo ini adalah akun kalian yang sebenarnya itu nggak bisa sama sekali. Nggak akan pernah ada jaminan kalian profit di akun demo dan kalian menggunakan akun real itu akan profit. Dan nggak ada jaminan juga kalau kalian main di akun demo loss, kalian main di akun demo profit. Gak ada, mau dibalik-balik kayak gimana juga gak bakal ada. Karena psikologi kita atau otak pola pikir kita itu bahwasanya kita itu bermain di duit palsu, atau duit itu semacam kayak monopoli gitu. Jadi nggak bakal sampai dipikir secara jungkir balik juga. Kalau kalian terus-terusan belajar di akun demo, sampai kapanpun kalian jangan pernah bermimpi untuk menjadi seorang trader profesional. Sesuatu yang sempurna itu bukan sesuatu yang ditunggu sampai sempurna dulu baru kalian lakukan. Sesuatu yang sempurna adalah sesuatu yang dilakukan dari awal langsung action, dan kalian akan menemukan di mana titik kelemahannya, di mana titik kesalahan kalian, dan akhirnya kalian
kalian akan memperbaiki. Sedikit demi sedikit kesalahan kalian akan menjadi tangga untuk mencapai kesempurnaan itu tadi. Nah, itulah yang akan sebenarnya terjadi di dalam proses akun demo ke akun real. Jadi akun demo itu bertujuan untuk mempelajari sistem yang ada di dalam marketnya. Kalau Snapex ya Snapex, Bityard ya Bityard gitu ya. Jadi akun demo bukanlah pacuan untuk belajar trading. Belajar trading itu harus langsung akun real kayak gitu. Nah bang, kalau misalkan akun real nanti langsung loss, ya memang kayak gitu. Ya terus kalau misalkan lu belajar naik sepeda terus lu ngebayangin teori-teorinya, emang bisa? Ya nggak bakal bisa. Lu harus jatuh dulu. Gimana rasanya jatuh? Supaya gimana rasanya kita menghindari lubang dan lain sebagainya. Nah itulah yang ada estetika di dalam dunia tradingnya itu tadi. Oke? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata para mentor-mentor trader palsu ya. Modal minim aja bro, nanti lama-lama juga menjadi banyak. Nah itu semuanya bullshit parah. Bullshit bener-bener parah. Oke? Nah gini ya, kalian mimpi jadi orang kaya. Kalian mimpi jadi orang kaya nih. Terus kalian cuma modal minim dan kalian itu deposit minim. Bang, deposit minimnya berapa ya? Misalkan 500.000. Tadi kok di video 300.000? Kalian nanya bahwasanya rekomendasi trading minim itu berapa? Ya saya jawab 500.000 sampai 1 juta. Ya tapi itu bukan jaminan untuk menjadi kalian kaya. Oke? Bukan jaminan untuk menjadi kalian kaya. Kalian harus bisa membedakan mana fase belajar, mana fase untuk mencari uang. Kalian trading itu untuk apa sih? Ya udah nggak usah munafik lah. Untuk apa? Kalian trading itu untuk nyari duit kan? Bener kan? Nah, jadi gimana logikanya kalian bisa kaya kalau kalian menanyakan modal minim berapa? Kalau modal kita cuma 300.000, harapan kita untuk jadi kaya di mana logikanya? Kalau semua orang bisa kaya hanya dengan modal 300.000 atau hanya dengan modal 500.000, ya semuanya bakal bisa jadi kaya itu gimana? Ya kan? Ya nggak bakal bisa. Kalian ini belajar dengan akun real nih ya. Kita bicara akun real bukan akun demo ya. Kalau modal kita minim, itu 2 kali, 3 kali, 4 kali apapun posisi kalian salah, kalian akan berhenti di dalam dunia trading. Kenapa? Udah nggak ada modal. Nah itu sedikit kesalahannya. Itu sedikit titik kesalahan yang akan membuat retakan besar di dalamnya. Retakan besar itu akan membuat kalian menyerah di dalam dunia trading. Karena apa? Kalian terlalu ngebayang-bayangin kaya. Kalian terlalu ngebayang-bayangin bakal gampang sukses di dunia trading. Kalian melihat YouTuber-YouTuber yang udah banyak mobil sport car-nya dan sebagainya. Padahal aslinya itu affiliate dan sebagainya. Bang, lu juga kan affiliate? Iya, affiliate memang. Tapi affiliate saya lebih masuk akal daripada yang 70% itu tadi. Ya kan? Kalian bisa ngelihat lagi video-video saya sebelumnya bagaimana perhitungan market yang sebenarnya bukan market bandar yang dimanipulasi, ujung-ujungnya kalian disetting ya kan? Kalian disetting sedemikian rupa, ujung-ujungnya kalian tiba-tiba loss, duitnya 70% masuk ke dia, ya kan? Itu sama aja kayak amal berjariah kan? Ya kan? Tiba-tiba kalian kayak gitu. Jadi jangan pernah bermimpi kalau misalkan kalian menanyakan bang depositnya minimnya berapa dan lain sebagainya kayak gitu, itu kalian nggak akan bisa berhasil bro. Dunia trading itu deposit minim itu hanya untuk pembelajaran kalian, untuk melatih mental psikologi kalian menjadi dari akun demo dari sampai akun real ya kan. Nah itu bisa dibayangkan dengan uang asli, barulah kalian naik tingkat. Jadi kalau misalkan pertanyaannya kalian disuruh main dengan modal minim tiba-tiba bisa jadi kaya, itu menurut saya bullshit banget ya, bullshit banget. Apapun bisnisnya, apapun pekerjaan kalian atau apapun yang kalian lakukan ketika kalian menggunakan modal kecil, ketika kalian melimpahkan sebuah usaha yang kecil, tidak akan pernah mendapatkan hasil yang besar ya kan. Hasil yang besar, suatu pencapaian yang besar itu dilakukan oleh pengorbanan dan perjuangan yang sangat amat besar juga. Jadi jangan pernah bermimpi kalau misalnya kalian mengeluarkan kecil akan timbal baliknya besar. Nah itu hanya ada di dunia fata morgana saja. Kebanyakan halusinasi ada orang yang bilang seperti itu. Oke? Lalu selanjutnya yang ngaco banget ya, kalian belajar di sebuah mentor ya, apalagi para binary option yang nggak jelas itu ya. Kalian belajar di dalam mentor itu tersebut, kalian sudah mempelajari banyak banget teknik analisis, teknik fundamental dan teknik apapun bla bla, teknik A sampai Z lah dan sebagainya gitu kan. Terus tiba-tiba kalian lost, terus kalian curhat ke mentor kalian, pasti jawabannya 90% adalah begini. Kan kalian itu harus sabar. Kalau memang nggak ada momentum, ya udah nggak usah trading. Trading itu jangan barbar, trading itu profit konsisten aja bro. Kalian nggak sabar sih jadinya loss ya. 90% pasti ngomong kayak gitu. Nah, sadar nggak kalau misalkan itu hanya kalimat penenang, kalimat ucapan umum yang dilakukan oleh para mentor-mentor trader palsu. Karena sebenarnya trader yang asli menyadari bahwasanya profit yang konsisten itu tidak akan pernah ada.
tidak akan pernah ada definisi profit konsisten setiap hari, itu nggak bakal ada. Kita ini sebagai trader kelas 3 atau trader itu kelas kecil banget segini nih, ya kan? Dari mana logikanya kalau misalkan market tidak ada momentum, market tidak ada momen untuk mengopen posisi, ya kan? Kalian market sideways kalian hajar, kalian market sideways kalian barbar semuanya, trading di situ semuanya, ujung-ujungnya kalian bakal loss, terus kalian berharap bakal profit. Itu logikanya dari mana? Gak bakal ada, men. Trading itu gak bakal bisa setiap hari kalian profit. Setiap hari profit 5% per hari itu udah hebat banget, ya kan? Udah hebat banget. Gak bakal ada yang trading bisa profit 5% per hari. Pasti ada hari dimana market itu benar-benar tidak bisa dilakukan open posisi. Beda lagi dengan binary option yang kalian bangga-banggakan, itu beda. Nah, kalau binary option itu selisih sedikit aja bisa dapat 80%, ya silahkan. Kalau misalkan mau profit konsisten dari binary option, silahkan, ya kan? Tapi kalau market spot trading yang asli, market leverage trading yang asli, yang namanya trading itu adalah sistem pertukaran jual beli antara barang A dan si penjual B, gitu kan ya. Nah, jadi kita jual beli, kita mengambil selisih harga kurs mata uang, kita beli di harga 10.000, jual di harga 11.000. Kalau memang market tidak menunjukkan sinyal open posisi, kalau kita paksakan selisihnya cuma sedikit, yang ada kita apa? Olok kuota, olok mata, olok tenaga. Gak bakal ada logikanya seperti itu. Jadi profit konsisten setiap hari itu nggak akan pernah ada di dalam dunia trading, ya kan? Di dalam dunia trading manapun, mau cryptocurrency, mau saham dan sebagainya, yang namanya dunia trading itu mencari momen bagaimana kita mengopen posisi, gitu. Jadi nggak ada logikanya profit konsisten setiap hari, itu nggak ada. Kecuali binary option, ya itu terserah kalian. Binary option yang kalian bangga-banggakan itu mungkin bisa mendatangkan profit konsisten, ya. Konsisten lossnya, konsisten mengasih amal jariah ke market affiliate-nya, ya. Jadi jangan pernah berharap profit konsisten, ya, tapi bagaimana cara kita untuk tidak loss, oke? Menghindari loss itu jauh lebih sulit daripada menentukan profit, oke? Jadi kalian harus bagaimana menghindari loss daripada mengincar profit konsisten nggak ada. Profit konsisten itu nggak ada. Profit konsisten itu adalah definisi bagaimana kita mengontrol money management psikologi kita untuk tidak bisa loss, gitu kan. Maksudnya seperti itu kan, profit konsisten. Dan profit konsisten 5% per hari gitu. Bukan per hari, itu definisinya. Itu nggak tahu mentornya yang salah ucap apa kalian yang salah kaprah gitu. Tapi menurut pendapat saya pribadi, profit setiap hari konsisten itu nggak ada, ya kan. Trading itu nggak harus setiap hari profit, oke? Itu yang sebenarnya terjadi, ya terserah kalian mau percaya apa enggak, gitu kan. Lalu yang keempat, bagi para pemain spot trading apapun atau spot saham dan sebagainya, ya kan. Dan ini adalah pendapat bodoh, ya menurut saya, ya. Pendapat bodoh atau pendapat kalimat penenang yang diucapkan oleh para orang yang berkepentingan mungkin, ya. Nah, seperti ini pendapatnya. Kalian pasti sering dengar. Tahan aja dulu, bro. Selagi kita belum cut loss di dalam sebuah aset, kita masih punya aset. Kita belum rugi. Banyak sekali mentor yang bilang seperti itu, ya. Selagi kita belum cut loss, kita belum rugi, ya. Selagi kita belum cut loss, kita belum rugi, ya kan. Ya misalkan kalian main di Indodax dan sebagainya, ya kan. Kalian nyangkut di koin ini, ditunggu sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan dan sebagainya. Nah, ini cuma kalimat penenang yang harusnya kalian sadar itu adalah kalimat jebakan untuk kalian. Gak akan ada, gak akan pernah bisa kalian berharap misalkan ya di Bitcoin Diamond. Bang, di Bitcoin Diamond gue dulu nyangkut sekitar 50.000 sampai 70.000. Kata mentor gue sih tahan aja, semuanya bakal balik. Balik dari mana? Ngaco aja lu, halusinasi, kebanyakan halusinasi lu. Bitcoin Diamond ini, kalau misalkan kalian ngelihat bagaimana white papernya, bagaimana utilitasnya, bagaimana use case-nya, dan bagaimana total dari penggunaan dana tersebut itu nggak bakal bisa balik lagi ke 50.000, nggak bakal bisa, kecuali dia mempunyai gebrakan fundamental yang sangat amat bagus. Maka dari itu si Bitcoin Diamond akan tembus lagi ke gocap, kecuali ada cukong yang gabut. Tapi cukong gabut juga ada tujuannya, ngepam untuk apa? Untuk ngejebak lo semuanya. Jadi jangan pernah bermimpi terus apa kabar bang, terus kalau misalkan gue bermain di koin yang harganya murah, yang harga 3 perak terus 1 perak, itu gimana ya bang? Harga 1 perak kayak gini kan itu udah paling rendah gitu. Kalau misalkan naik 2 perak kan gue untuk 100%. Nah sekali lagi, kebanyakan halu lu. Untuk ya kita kalau misalkan lihat guard, ya kan, terus kalian beli di harga 1 perak dan kalian berharap jual di harga 2 perak. Begitu pula koin yang lainnya, ya kan. Kalian lihat dulu nih seberapa tebel order jualnya, men. 1.700.000.000. Orang gabut mana yang ingin ingin mengeksekusi atau ingin membeli guard yang utilitas dan use case-nya itu belum setara untuk menaikkan harganya.
Gak akan bisa, logikanya gak akan bisa. Bang, kalau misalkan Bitcoin gimana, kan dia dulu 300 juta ya kan, dan lain sebagainya, terus kata orang bakal bisa beli 300 juta. Oke, terserah lu dah, lu mau percaya siapa terserah. Yang mau gue katakan adalah bahkan Bitcoin sendiri tidak ada jaminan untuk balik lagi ke 300 juta. Jadi jangan pernah bermimpi bagi orang yang nyangkut di dalam spot trading akan selalu kembali dalam harga awalnya. Itu nggak mungkin, nggak mungkin. Harga awal yang high itu adalah harga manipulasi yang dibuat oleh developer dan whales dan cukong-cukongnya. Bang, lu so tau banget Bitcoin bisa terjadi di harga 300 juta. Iya, terserah lu. Yang mau gue kasih tahu adalah Bitcoin itu, gue tanya ya, Bitcoin itu utilitas dan use case itu untuk apa sih? Ya kan? Ethereum utilitas dan use case itu untuk apa kan? Bitcoin dan Ethereum itu hampir sama. Dia semacam koin induk yang memfasilitasi blockchain untuk transaksinya kan. Nah, sekarang gini deh, koin dulu cuma ada sedikit. Cuma ada Bitcoin, Ethereum, dan beberapa koin induk lainnya. Nah, sekarang koin itu ada ratusan. Jadi nggak semuanya nginduk ke dalam Bitcoin, nggak semuanya nginduk ke dalam Ethereum. Jadi memang Bitcoin utilitas dan use case-nya itu masih ada dan sangat tinggi, tetapi tidak sehebat dulu. Karena apa? Ada banyak saingan-saingan. Bang, kan nggak bakal bisa ngalahin Bitcoin. Iya, gue tahu. Tetapi yang saya katakan adalah utilitas Bitcoin dan utilitas Ethereum itu sudah tidak mereka berdua lagi yang punya gitu kan. Bahkan di market Bitjar kemarin kalian lihat sendiri kan, bahwasanya bisa depo lewat TRX. Ya kan? TRX sudah berubah menjadi koin. Yang dulunya TRX itu tidak ada saingan dari Bitcoin dan Ethereum. Itulah penyebabnya dulu Bitcoin harganya sangat tinggi. Ya kan? Karena utilitas dan use case-nya tercapai, terpakai. Kalian harus gunakan logika. Jangan pernah berharap bahwasanya, oh bang, misalkan Vexanium bakal balik ke harga 100. Dari mana dia bisa balik ke harga 100 kalau nggak ada cukong gabut? Utilitas Vexanium itu apa? Kalian harus mempelajarinya. Bisa nggak dia balik ke harga 100 rupiah? Sedangkan dana ISO-nya dulu udah terpakai. Order jualnya udah sangat bejibun. Belum lagi airdrop yang dia keluarkan. Nah, kalian harus berpikir secara logis. Nggak akan bisa tiba-tiba harga balik ke harga awal, itu susah. Kalau utilitas dan use case-nya itu sudah tidak setara. Kalian harus mempelajari setiap fundamental. Belajar analitikal sih, analitikal boleh. Tapi PD boleh. Jangan gitu kan. Mentang-mentang kalian teknik analisisnya pinter, tapi kalian melupakan fundamentalnya. Ya itu benar-benar salah lah. Saya lebih percaya fundamental daripada teknik analisis gitu kan. Saya lebih percaya fundamental karena fundamental ini merujuk kepada logika yang ada. Kalau teknik analisis dia hanya berujuk kepada sistem candlestick yang sudah terjadi. Dan yang sudah terjadi itu kan nggak harus terjadi lagi gitu kan. Jadi bagi kalian para holder yang koin-koin yang nggak jelas, coba pikir secara logis lagi, apakah kalian pantas untuk menghold koin tersebut ya. Jadi jangan terlalu berharap untuk koin itu tersebut balik ke harga awal lagi ketika dia tidak ada gebrakan, tidak ada utilitas, dan tidak ada use case yang jelas gitu kan. Lalu nomor 5. Kalau mau profit konsisten, ikutin signal aja, kan dia udah profesional. Ini nih penyakit trader baru yang jadi mangsa orang-orang elit kripto ya menurut saya. Gini deh, kan udah saya kasih tahu di video saya yang sebelumnya yang konspirasi modus Trabar ya kan. Dari mana logikanya saya tanya nih ke para ketua grup Trabar, oke? Saya nggak ngomong binary option ya. Saya nggak ngomong binary option. Binary option itu orang-orang yang gagal nalar. Buktinya nggak ada yang berani tuh jawab saya. Nggak ada yang pernah bisa tuh jawab pertanyaan saya. Yang tentang bagaimana logikanya selisih harga kita bisa dapat 80% itu dari mana? Ya kan? Terus pertanyaan kedua, kalau 1000 trader ambil posisi di open posisi yang sama, yang bayar siapa? Si komodonya. Yakin punya duit? Semuanya hanya sistem minoritas yang kalian itu dimanipulasi. Makanya kalau misalkan belum tahu dunia yang sebenarnya, jangan terlalu sok tahu. Bukan berarti orang itu sukses, bukan berarti orang itu kaya. Ya iya bener dia kaya. Duit dari 70% itu guys, coba lo pikir. Nah, bagi kalian penggemar signal Trabar, coba kalian berpikir secara logis, berpikir secara jernih, dan tanyakan kepada ketua Trabar kalian. Semakin banyak orang yang Trabar, saya tanya, mengambil satu open posisi yang sama,
dengan mengharap profit yang sama juga. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang bakal mengeksekusi kalian semua? Siapa yang bakal mengeksekusi? Kalian open posisi long, harus ada yang beli. Kalian open posisi short, harus ada yang jual. Semakin banyak kalian mengopen posisi pada saat bersamaan, semakin banyak juga order jualnya, semakin banyak juga order belinya. Bang, gua kan main di broker, bodo amat, terserah. Dibilangin berkali-kali, broker itu mengacu ke market. Oke? Kalau broker harganya sendiri, yang bayar lo semua siapa? Broker itu sama aja ngacunya ke market. Market ngacunya kemana? Ke market jual dan market beli. Market jual, market beli ngacunya kemana? Ya ke orang. Kalau kalian berharap kepada signal-signal terabur seperti itu, logikanya dari mana, men? Semakin banyak kalian mengopen posisi pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang berharap profit juga, ya bakal semakin mempersulit diri kalian sendiri. Oke? Jadi signal-signal trading itu seperti sebenarnya itu mempersulit diri kalian untuk mendapatkan profit. Apalagi kalian main di spot trading. Kalian berharap kepada signal orang yang profesional, walaupun dia udah terkenal apapun, walaupun dia udah pengikutnya 1 juta, 2 juta, tetap aja waktu dia beli open posisi, terus tiba-tiba kalian berharap beli di harga sekian, jual di harga sekian, semua orang itu melihat status dia. Nah, berarti order jualnya semakin tebal dong, kalian semakin antri. Bang, tapi ada yang untung? Iya, ada yang untung. Siapa yang untung? Orang yang pertama kali mengordernya. Itu yang untung. Kalian yang lemot-lemot itu akan menjadi korban. Ujung-ujungnya apa? Nyangkut. Oke? Trabar itu ada. Tapi kalau misalkan trabar dibuat secara terang-terang, menurut saya itu adalah konspirasi. Nggak ada tuh logikanya cryptocurrency. Nggak ada logikanya trading semakin banyak orang trabar bakal semakin profit. Nggak ada. Yang eksekusi siapa? Open posisi long. Ya kan? Yang beli siapa? Kalian beli open posisi short, yang ngejual siapa? Pikir secara logik. Oke, yang terakhir ini benar-benar menurut saya di luar logika. Orang yang melakukan kesalahan ini adalah orang yang benar-benar fatal menurut saya. Ini adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan trading memang, tetapi ini menurut saya adalah kesalahan fatal yang harus kalian selalu ingat. Apa itu kesalahan yang paling parah di dalam fakta-fakta mitos mentor-mentor trader palsu? Apa coba? Kalian mengikuti mentor yang anonim, oke? Sekali lagi, kalau kalian mengikuti mentor yang anonim, berarti akal Anda kurang sehat. Kalian tahu nggak sih, orang-orang yang anonim, terus tiba-tiba dia mengetahui kejadian-kejadian sebelumnya, dia begitu sangat profesional. Apa lu nggak mikir, kalau dia udah profesional, logikanya nih ya, nggak bakal ada orang yang nggak mau tenar. Pasti kalau dia udah profesional, dia udah nunjukin mukanya, ini lo gue dan sebagainya. Apalagi orang yang profesional tiba-tiba buat grup baru, dia membuka sebagai orang baru. Itu kesalahan kalian. Anonim seperti itu, kalau misalkan kalian pengen tahu, bang dia pro kok, ya saya akui memang anonim itu banyak yang profesional. Tetapi tahukah Anda, orang yang anonim seperti itu berarti mempunyai kasus yang sebelumnya. Entah dia dulu buka jasa exchanger lalu dia scam, lalu dibawa kabur. Entah dia dulu buat grup VVIP terus tiba-tiba duitnya udah diterima semuanya terus dia nggak aktif lagi di dalam grup VVIP. Entah dia membuat sebuah project yang penipuan orang supaya apa? Kalau dia tunjukin mukanya, orang langsung tahu kalau memang dia itu adalah dulunya penipu dan dia tidak akan bisa membuat kepercayaan atau trust kepada kalian semua. Maka dari itu dia menggunakan anonim. Dan terus lebih bodohnya lagi adalah kalian percaya orang-orang yang anonim seperti itu. Sekali lagi saya jelaskan, orang yang anonim adalah orang yang 90% mempunyai kesalahan di masa lalu. Karena apa? Orang sejago itu, seprofesional itu dan mengetahui kejadian-kejadian masa lalu, misalkan udah pemain kripto dari dulu, terus kenapa dia belum terkenal kalau misalkan kayak gitu? Kenapa grup dia baru dibuat? Logikanya, ya kan? Kalian harus bisa berpikir sekali lagi, ya kan? Kalian harus bisa berpikir secara jernih. Sekali lagi saya bilang, orang yang anonim itu 90% adalah orang yang mempunyai kesalahan di masa lalu yang tidak ada jaminan tiba-tiba melakukan kesalahan yang sama. Contoh, dia buka grup VVIP dengan harga yang maksimal, tiba-tiba dia kabur, terus lu nyari siapa?
Cobalah belajar ke orang-orang yang jelas aja, yang nampilin komuknya kayak gini, yang tahu di mana alamatnya, yang tahu di mana dia itu udah sejauh apa dari dulu, perjuangan dia dari awal dari dulu itu. Kalau misalkan kalian masih percaya dengan anonim seperti itu, fix kalian kurang nalar otaknya. Oke, saya Indi Firmansyah, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Oke, ikuti terus channel ini supaya kalian bisa sadar fakta yang terbuka di dalam dunia trading cryptocurrency. Salam trader.